Bahkan kalau kita mohon maaf ya punya hal yang berat dalam hidup, butuh solusi yang sangat tepat, silakan buka kitab sucinya. Kita yang muslim buka Al-Quran, tapi harus siap dengan jawabannya. Bagaimana kita merilis diri kita sendiri, bagaimana kita mengatasi, karena nggak bisa orang lain. Meskipun tadi motivation based on reward, punishment, dan attitude. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Bahagia di Beyond Plus. Ruang Bahagia adalah salah satu podcast yang akan mengulik cerita tentang cerita-cerita menarik dari orang-orang inspiratif tentang perjalanan hidup mereka untuk bisa menemukan ruang bahagia dalam dirinya. Kemudian sebuah perjuangan juga bagaimana bisa bangkit dari kondisi yang tidak diharapkan sehingga bisa menjadi survive gitu ya, tempat kita untuk bercerita, berbagi dan membagi inspirasi, karena setiap orang berhak untuk bahagia. Dan di edisi perdana saya kali ini, saya Intan Nurlaili akan membersamai sobat semua dengan salah seorang yang luar biasa. Beliau pasti sudah dikenal di Solo gitu ya. Beliau adalah salah seorang pendamping dari Pangeran Keraton Surakarta, salah seorang Pangeran Keraton Surakarta. Kemudian beliau juga seorang ibu dari 4 orang putra yang sedang bertumbuh, sedang berproses meraih masa depan mereka. Beliau juga seorang aktivis perempuan yang memiliki kepedulian luar biasa pada budaya Solo, pada cagar budaya, pemeliharaan cagar budaya juga, dan juga promosi pariwisata di kota Surakarta ini. Bahkan beliau juga dikenal sebagai ibunya duta wisata Solo. Dan kalau saya mengungkapkan tentang profil beliau, kayaknya nggak cukup nih nanti waktunya dari pagi sampai sore untuk bisa mengungkapkan. Yang pasti beliau juga beberapa waktu terakhir ini menerima penghargaan dari Wali Kota Solo sebagai Gender Champion di Kota Solo. Nah, langsung saja supaya tidak berlama-lama, saya akan langsung sapa beliau yang sudah hadir bersama kita di sini, Ibu Febri Dipokusumo. Ya. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Rumah ini ya, rumah Ruang Bahagia. Ruang Bahagia. Iya, di sini nanti kita akan bercerita ya Ibu tentang bagaimana sih kita bisa menemukan, karena setiap orang pasti ya ingin mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar di pandemi ini, gimana Bu aktivitasnya? Tambah sibuk atau seperti apa? Up and down ya. Up and down. Up and down. Fluktuatif ya, sama dengan kondisi sekarang. Jadi fluktuatif. Memang sempat stuck ya, tempat stagnan ketika awal-awal pandemi, tapi kemudian sudah mulai aktif kembali di pertengahan tahun kemarin. Kemudian sempat ya tidak bisa maksimal, dalam arti banyak pembatasan, banyak penyesuaian. Jadi adanya ruang bahagia ini penting sekali gitu ya. Apalagi di kondisi sekarang ya Bu ya, ketika kita kemarin sudah merasa agak lega gitu ya, kondisi sudah mulai stabil, kemudian akhirnya harus dihadapkan pada adanya muncul varian baru gitu ya. Betul. Nah, itu yang disebut dengan sebuah proses kehidupan ya. Maka saya selalu mengatakan jangan biarkan hidupmu ini hanya nafasmu yang berhembus dan jantungmu yang berdetak, tapi hidupkan kehidupanmu alive. Kalau sudah seperti ini, kita harus WFH, kita harus adakan pembatasan-pembatasan yang tadinya boleh leluasa di luar. Kita lihat foto-foto kita di yang masa kemarin, kemudian sekarang harus semuanya serba terbatas, keluar dibatasin dengan standar prokes dan segala macam yang membatasi diri kita. Nah, bagaimana caranya kita bisa menyesuaikan diri dalam arti bahwa kita leluasa dalam kondisi yang terbatas. Nah, ini kan juga hal yang tidak mudah gitu ya. Jadi itu butuh ekstra perjuangan. Sebagai seorang motivator dan life coach, saya sering menerima DM Instagram, WhatsApp juga yang masuk ke WhatsApp saya. Ya, banyak yang curhat dan sharing gitu ya. Ternyata gimana ya Bunda, sekarang kondisi seperti ini, saya harus bagaimana? Saya bukan bosan, tapi saya lebih ke bagaimana saya harus menyikapi ini. Banyak yang terpuruk, banyak yang
ada masalah dengan pekerjaan, income ekonomi, belum lagi masalah keluarga yang tadinya 1 kali 24 jam mungkin di rumahnya cuma sekian jam ya Mbak ya, di rumah terus bercengkrama dengan keluarga mungkin sekian jam. Sekarang kan hampir sepanjang waktu di rumah ya bersama. Ini yang tidak mudah. Saya sendiri hidup di keraton, banyak melihat magersari saya, di mana mereka juga mungkin rumah dengan luas yang terbatas, harus bersama-sama semua bertumbuh, berproses dari pagi sampai malam di ruangan yang sama. Itu sesuatu yang tidak mudah dan mungkin tidak terbayangkan bagi kita semua, termasuk saya. Kondisi ini harus kita hadapi bersama. Makanya salah satu fenomena Bu yang justru muncul di masa pandemi ini adalah tingkat kekerasan dalam rumah tangga itu justru mengalami peningkatan yang luar biasa ini Bu. Iya, karena perubahan ini mau tidak mau mempengaruhi mental seseorang. Ya, saya sebagai aktivis perempuan yang juga membantu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ini juga saya keliling ke beberapa daerah untuk memberikan healing kepada para perempuan yang suaminya meninggal karena COVID, kemudian perempuan-perempuan yang marginal, anak-anak juga yang membutuhkan perlindungan. Hampir semua yang saya temui, kasus-kasus ini juga sudah awalnya memang sudah ada persoalan, terpicu lagi dengan kondisi ini ya. Jadi secara mental kekerasan-kekerasan di dalam rumah tangga atau di dalam keluarga itu terpicu karena stres yang berlebihan, kemudian kondisi yang tertekan juga berlebihan, kebosanan, kejenuhan, dan sampai tidak punya ide untuk create something new di dalam keluarga itu untuk merecharge energinya sendiri. Karena ketika satu keluarga berkumpul, ini kan harus ada sesuatu yang menjadi pemicu sebuah sumber motivasi yang bagus. Misalnya katakanlah kalau di saya kan 6 orang ya, suami, istri, anak 4 gitu ya. Semuanya Zoom, semuanya online school, kemudian bekerja juga online ya, gitu semuanya masing-masing dengan headsetnya sendiri, dengan gadgetnya sendiri. Nah, kemudian kejenuhan itu pasti ada. Maka kita harus create bagaimana caranya meskipun suasana seperti ini, kita harus bisa menemukan sebuah space tersendiri untuk kita bisa take a break sejenak. Kita juga ada me time dengan diri kita sendiri. Kita juga bisa bercengkrama yang tanpa mengganggu satu sama lain dan tetap menghargai privacy. Nah, kekerasan itu terjadi karena menurut saya, yang saya temui dari kasus-kasus yang curhat ke saya, itu tidak ada privacy lagi di dalam keluarga. Karena mereka misalnya biasanya bisa hangout keluar, bisa ada socialize dengan teman-temannya di luar, piknik, pergi, arisan, kumpulan, nonton bareng atau apa ya? Iya, me time-nya perempuan gitu ya. Ini kan sulit karena menurut saya bagaimanapun perempuan adalah sumber energi besar dalam sebuah keluarga. Betul. Kalau perempuan itu energinya drop, maka satu keluarga itu pun akan terpengaruh. Sekarang kita bayangkan seorang ibu yang pagi harinya sudah mukanya nggak happy, cemberut gitu ya, istilahnya udah bete gitu kira-kira, pasti satu keluarga pun akan terpengaruh. Kondisi itu akan sangat itu tidak bisa dipungkiri dimanapun energi besar pada perempuan. Maka saya memberikan inspirasi dan mengajak perempuan-perempuan Indonesia dimanapun yang saya temui. Ya sudahlah, ini memang harus kita hadapi bersama. The show must go on dan we have to face it ya. Bisa kita deny ya Bu ya, harus kita terima. Ubahlah segala hal yang bisa kau ubah dalam hidupmu. Kalau kau tidak bisa lagi merubahnya, so you have to change your mind, change your feeling, change your attitude, dan change your result. Kalau kita nggak bisa rubah keadaan itu, cara pandang kita yang harus kita rubah. Nah, sekarang mau gimana lagi? Makanya ketika saya temuin, saya nggak sebut kota mana ya, ada beberapa daerah yang saya datangi, bunuh diri banyak, kemudian stres berlebihan, menghakimi diri sendiri, menyakiti diri sendiri, kemudian pelampiasan kepada anak-anak dan kepada orang-orang di sekitar. Ini kan menjadi tidak baik, unhappy. Maka saya senang sekali dapat undangan ini karena saya ingin berbagi kepada banyak orang, terutama orang-orang yang ada di sekitar kita ini, bahwa ruang bahagia itu
harus diciptakan. Nah, ternyata. sekarang permasalahannya bagaimana? Nah, menciptakannya ya. Menciptakan itu. Nah, itu. Kadang-kala perempuan atau semua orang ketika sudah kondisi lelah gitu ya, menghadapi kondisi yang nggak pasti ini seperti apa kayak gitu. Rasanya aku nggak kepikiran gitu. Udah deh Iya. gimana? Ini gitu. kan sama seperti kalau kita ada desain interior rumah. Iya. Ini ruang makan, ini ruang tidur, ini ruang tamu, khusus menerima tamu. Oh, ini ruang bermain. Sama. Jadi di dalam diri kita, kalau pernah nonton film Inside Out, itu kan ternyata di dalam diri itu kan digambarkan dalam sebuah kisah itu kan ada ruang-ruang inside out yang kita keluar. Di dalam ini ada apa? Ada bilik-bilik apa di situ di dalam diri kita. Nah, menurut saya happiness itu sekarang mohon maaf tidak bisa keluar dengan sendirinya kalau kita tidak mengupayakannya. Oke. Karena menurut saya kondisi ini ibarat ini kalau kita bicara radio ini frekuensinya splatterannya udah sulit, distorsinya cukup banyak ya. Jadi kok suaranya hilang-hilang ya, kok sinyalnya hilang ya, dayanya itu aja udah lemah gitu ya, dayanya lemah. Oh, ini lancar. providernya, oh ini sinyalnya, oh ini begini begitu dan sebagainya. Sama hidup ini juga saya lihat secara spiritual. Karena banyak di training-training motivasi saya semuanya based on-nya adalah spiritual. Jadi kalau kita melihat dari sisi inner batin kita, harus ada space khusus yang kita ciptakan. Nah, bagaimana mengupayakan itu sebenarnya tergantung dari passion kita masing-masing. Makanya waktu di awal pandemi kan ada orang yang tadinya nggak suka bertanam, tapi karena dia senang dengan gadget yang dia pakai dengan positif ya, dia cari informasi di Instagram atau sosial media, kemudian menemukan bercocok tanam misalnya. Kemarin kan sempat boom, ada yang buat ekoenzim, ada yang nanam tanaman-tanaman hidroponik, apa segala macam, itu semuanya beli semua, termasuk saya nih ya, saya nggak begitu pinter, tapi tiba-tiba tuh kayak pengen aja pot putih kan kalau kita lihat di Solo tuh di Pasar Nongko banyak sekali orang pot putih dikasih tanaman-tanaman, ada lavender, ada apa yang lagi ngetren itu bunga telang, apa segala macam sedang, tapi ini kok agak turun lagi, tapi itu termasuk salah satu happy, ya itu passion yang dicari gitu, dari diri kita. Kita ini sukanya apa? Syukur-syukur ketika kita sudah menemukan passion kita, bisa sinergi dengan passion keluarga yang ada di rumah. Nah, kadang-kadang passion kita bukan passion anak-anak, bukan passion suami, musik aja. Satunya suka rock, satunya suka jazz, satunya suka pop, satunya suka musik jadul. Waduh, udah beda banget kan. Tapi menurut saya, bagaimana menciptakan ruang bahagia di dalam diri kita sendiri, satu kita harus cari passion itu dari dalam diri kita. Apa sih yang kita suka? Apa sih yang membuat kita happy gitu ya. Bahkan ada orang kasih pilihan, kamu milih happy apa milih sehat? Nah, kalau Mbak milih sehat apa milih bahagia? Kalau bahagia pasti sehat, Bu. Nah, Insya Allah makanya, Insya Allah begitu. Iya. Makanya kan, oh ini buat imun booster, katanya kan buat imun booster. Iya, nggak apa-apa, makan aja, nggak usah mikir badan gemuk. Ini buat imun booster. Ayo, senang-senang, happy-happy. Ini imun booster. Akhirnya orang melegitimasi bahwa imun booster itu dari bahagia. At least kalau kita bahagia, pasti insya Allah kita sehat. Tapi orang sehat belum tentu bahagia. Dia sehat banget ya. Tapi secara dia fisik sehat gitu kan. Tapi ternyata secara psikis ada yang bermasalah. Itu tanda petik pasien saya banyak tuh yang kayak gitu, yang konseling yang kayaknya tuh mohon maaf ya rumahnya bagus gitu ya, keluarganya kayaknya happy. Ternyata dia nggak bahagia. Kalau kita lihat semua dia punya cukup. Makanya saya selalu yang dicari gitu. Ya, makanya saya selalu bilang don't build a house, tapi build a home. Jadi home sweet home. Kemudian ketika sudah menemukan passion, yang berikutnya adalah cari cara yang mana kita harus tahu dari passion itu kita harus ngapain. Dan itu banyak sekali bisa kita lihat dari kan sekarang YouTube banyak ya, kemudian juga ada sharing-sharing di sosial media cukup banyak. Kalau di konsep saya, selain tadi kita menemukan passion kita, kemudian harus ada tools, ada sarana prasarana yang membuat kita happy ya. Kalau di saya misalnya musik itu menjadi hal yang menurut saya termasuk bagian yang penting juga. Karena itu indera pendengaran kita seluruh saraf-saraf kita itu bisa benar-benar
ikut tergerak, di healing gitu ya, di healing. Jadi healingnya ini Melalui kadang-kadang kita diam saja ya. Kalau di saya kan ada terapi yang kita sebut aura healing. Oh iya. Jadi aura itu gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh seseorang kepada orang lain yang diterima sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemancarnya. Jadi kalau kita mau share aura kita happiness, orang itu harus bisa nangkep. Orang itu kok kayaknya happy terus ya, kayak bahagia ya. Padahal tidak ada orang yang tidak punya problem. Betul. Bukan berarti orang bahagia itu nggak punya problem. Bukan berarti orang bahagia itu tidak pernah ada masalah dalam hidupnya. Itu nggak mungkin. Tapi dia bisa membuat dirinya bukan sekedar menerima. Saya di dalam konsep training motivasi saya tidak pernah mengajak untuk orang bisa menerima sebuah kehidupan, tetapi lebih kepada mengikhlaskan. Jadi bagaimana cara menghealing? Itu kita masa lalu yang tidak baik kan banyak orang yang punya luka-luka batin. Kondisi seperti ini yang keluarganya pernah terkonfirmasi positif COVID, apalagi sampai parah. Baru lihat film aja, baru lihat berita, baru lihat tayangan, baru lihat foto, baru lihat berita aja udah langsung ketakutan, udah langsung stres. Nah, kalau di terapi healing itu harus malah diingat, bahkan peristiwa itu harus digambarkan hidup sampai dia benar-benar klimaks dan dia bilang ikhlas, ya Allah, kalau saya pernah mengalami peristiwa itu. Jadi selain acceptance gitu ya. Self acceptance-nya harus ada dan kemudian kita rilis, kita ikhlaskan. Jadi ketika kita ingat peristiwa yang nggak menyenangkan, kalau kita bisa tidak sir-siran di hati, insya Allah itu udah ikhlas. Tapi kalau kita masih ada kayak ganjel gitu ya, di perasaan di hati kita, wah itu berarti kita belum ikhlas. Maka ketika passion sudah didapat, kita harus cari sarana. Tadi musik, kemudian itu kan indera pendengaran. Seluruh indera ini panca indera harus digerakkan semua, Mbak. Saya pasti sekarang ini aromaterapi itu menjadi hal yang wajib juga saya pasang setiap hari. Aromaterapi, itu akan menjadi bahasan yang menarik. Penciuman ya, penciuman, indera penciuman. Iya, itu akan menjadi bahasan menarik. Tapi kita akan kembali dulu nanti setelah break ini. Pasti pada penasaran nih sobat Solo Pos. Nah, nanti kita akan kembali lagi setelah break berikut ini. Solo Pos FM, We Infinity. Ya, kembali lagi dalam Ruang Bahagia masih bersama Ibu Febri Dipakusumo. Ibu, kita lanjut nih obrolan kita. Menarik sekali tadi tentang bagaimana sih kita bisa menemukan passion dalam diri kita, kemudian bagaimana kita bisa menerima kondisi yang terjadi, kemudian mengikhlaskan gitu. Nah, itu tadi kan masih sesuatu yang nggak mudah ya. Yang nggak mudah kan, Bu, gitu. Oke, tadi kan masih sampai di passion ya, kemudian tools itu tadi. Tadi sampai di indera pendengaran kita dengan musik. Nah, kalau musik itu sekarang di googling itu Mbak luar biasa. Bahkan di situ ada musik untuk mendatangkan rezeki. Loh, ada itu. Ternyata terapi untuk menggerakkan saraf-saraf kita. Kalau orang percaya, ini kan belief ya. Semua Allah ya yang memberikan. Bukankah Allah sudah menjanjikan rezeki akan datang dari segala arah, pencurian tidak diduga-duga. Nah, ini suatu ketika saya pun mencoba untuk menghealing, memasukkan belief itu dalam diri saya. Putar musik itu. Klik aja di Google ada tuh. Untuk mendatangkan rezeki. Diputar terus. Lah kok ada saja kesempatan-kesempatan yang mendatangkan rezeki itu. Iya, datang gitu ya, Bu, seperti datang dengan sendiri. Padahal itu enggak. Itu hanya bahwa kita menggerakkan inner power kita untuk menuju kepada passion dan kita meraih berkahnya. Maka jangan lupa dalam setiap doamu selipkan, ya Allah mohon keberuntungan. Karena orang yang beruntung itu yang siap saat kesempatan datang. Iya, betul. Kemudian itu banyak banget, itu dari yang rezeki. Nanti ada lagi musik untuk menghilangkan stres. Musik untuk tidur, pengantar tidur, orang yang insomnia itu loh, yang nggak bisa tidur. Itu justru juga ada. Musik bahagia, itu semuanya ada. Saya aja kalau misalnya lagi masuk kamar mandi untuk me time saya dengan segala perawatan diri saya mesti pasang musik untuk relax gitu. Karena ternyata pendengaran ini perlu sekali untuk diasah, kita mendengarkan suara-suara yang baik, suara-suara yang indah. Nah, kalau kita mau spiritual ya suara-suara keindahan ilahi itu juga bagus. Nah, kemudian tadi penciuman, aromaterapi. Karena kalau kita masuk dalam sebuah ruangan baunya aja udah nggak enak, gimana kita mau happy baunya juga enak ya, menghirup gitu ya. Betul. Makanya kalau orang Jawa kuno, kalau saya di lingkungan keraton ada dupa, kemudian ada wewangian, itu kan sebenarnya hal-hal yang untuk merangsang indera penciuman kita. Nah, sekarang
Sekarang kan banyak tuh yang pakai aromaterapi sudah dengan diffuser yang bagus-bagus, bahkan sekarang bisa jadi bisnis ya. Betul. Banyak itu juga bagus. Berbagai macam aroma gitu. Jadi aroma, kemudian itu manfaatnya luar biasa. Musik, kemudian buku ya, buku ini juga kita membaca. Nah, saya kalau lagi situasi memungkinkan untuk pergi ke toko buku, itu untuk mencari sebuah inspirasi dan memohon sama Allah, ya Allah tunjukkan saya butuh inspirasi dari buku, tunjukkan saya mata saya kemana melihat buku. Jadi saya keliling gitu di toko buku, diarahkan Allah kemana gitu terus ya, kemudian buku yang lihat buku tepat gitu ya, kita bagus. butuhin. Nah, sama dengan begini juga sama Mbak. Jadi buku ini juga kita nggak perlu baca dari pertama sampai terakhir kalau terapi saya. Book terapi untuk supaya kita bahagia, itu kita diam gini, kita mohon sama Allah. Bahkan kalau kita mohon maaf ya punya hal yang berat dalam hidup, butuh solusi yang sangat tepat, silakan buka kitab sucinya. Kita yang muslim buka Al-Quran, tapi harus siap dengan jawabannya. Makanya buka kan orang asal gitu. Iya, jadi gini, kita diam, kita meditasi sebentar, hening sejenak lah, kita diam. Mohon ya Allah, mohon petunjukmu, mohon tuntunanmu, saya mohon jawaban terhadap X apa gitu ya, atau saya cuman ingin inspirasi, saya pengen dapat hidayah, saya pengen dapat petunjuk gitu ya. Udah, terus diam, nanti gini, kita buka. Nah, nanti dapatnya apa? Mata kita ke kiri, ke kanan, ke bawah, ke atas. Kalau itu kita lakukan fokus dan khusyuk, itu insya Allah pas banget. Yang diberikan dan Allah. itu benar-benar worth it dan benar-benar it works banget, benar-benar bekerja banget. Dan itu saya terapkan di training saya di terapi power healing itu. Begitu itu tuh, loh Bun kok bener banget ya ini, loh ini bukan saya loh yang buka penjenengan sendiri ya. Atau itu signing buat ke depan gitu. Jadi jangan iseng ya, hidup ini nggak bisa iseng gitu, bukan coba-coba, tapi kita lakukan dengan tulus. Sebenarnya tools itu ada di sekitar kita. Ya, ada banyak. Bahkan ini kita lagi jalan gini, kita lihat di sebelah kanan ada sebuah kejadian. Oh berarti saya harus belajar dari sana. Ada sign apa nih Allah berikan sama kita? Gitu ya, yang makanya kita ini harus di dalam kondisi ini sebenarnya ini kan adalah istilahnya kalau orang bilang seleksi alam. Allah itu sedang memberikan tidak sekedar tanda sama kita, udah ngasih tahu banget sebenarnya. Jadi jangan abaikan tanda-tanda ilahi yang ada di sekitar kita. Kita kan jangan meniadakan yang sebenarnya ada, dan jangan mengada-ada yang sebenarnya tidak ada. Itu udah signing, itu sudah dikasih. Tapi kita kadang-kadang mengabaikan, gula cuman ini. Kalau almarhum mertua saya, Sinuwun Pakubono ke-12 selalu mengatakan dari zaman dulu, nek kowe ra percaya kena, nek ojo mbok paidu. Kamu boleh nggak percaya, tapi jangan disangka orang mungkin bakalan ini itu. Nggak usah lah. Setiap orang itu punya jalan hidupnya sendiri-sendiri. Setiap orang punya episode-episode yang harus dia bangun. Kita nggak bisa bilang pasti rumput tetangga kan lebih indah ya. Kita kan bilang, yo gitu aja kok kamu susah sih, gitu aja kok kamu sedih. Ya iya buat kamu, mungkin buat orang hal sepele, tapi dia nyesek banget gitu karena ada luka batin di masa lalu yang connect ya itu tadi loh, kayak film Inside Out itu nyambung ke koneksinya, ternyata diingat lagi sesuatu pemicu stimulus, terus dirinya merespon langsung kayak marah-marah, padahal gitu aja kok ngamuk sih gitu misalnya, atau gitu aja kok marah, padahal ada stresor yang di kemarin yang mungkin belum selesai gitu ya. Yang makanya kalau saya selalu bilang jangan melupakan masa lalu yang tidak baik, tapi mengikhlaskan. Jadi kalau menyimpan ya Bu ya, sama kayak kita nyupir mobil ya, kita naik mobil kan kaca mobil depan pasti lebih besar dari kaca kalau kita mau lihat ke belakang. Kan jadi kan noleh ke belakang boleh. Oh yang kemarin nggak bagus ya udah, I have to change. Motivation is your motive for action, dorongan untuk melakukan sesuatu. Ada 3 hal sumber dasar motivasi. Yang pertama based on reward. Kalau ada penghargaan, ada bonus, ada hadiah-hadiah, pasti termotivasi gitu ya. Tapi itu sumbernya kan eksternal dan sifatnya ini temporer. Ketika nggak ada penghargaan, orang nggak termotivasi. Yang kedua based on fear atau punishment. Ada hukuman, orang juga termotivasi. Karena ada hukuman, nggak beranilah nanti kalau dipecat misalnya ya, kena punishment gitu. Dia akan termotivasi, tapi still juga temporer dan still eksternal. Maka masuk dalam sumber motivasi yang ketiga, that is your attitude motivation. Kamu tahu kapan seperti saklar lampu dimatiin, dinyalain. Kalau kita harus relax, ya sudah relax. Ini Allah kasih kesempatan kita
ya udah relax di rumah, ada waktunya gitu ya. Jadi penciuman, pendengaran, kemudian mata ini harus kita pakai seutuhnya. Makanya gosok gini tangan gitu ya. Kemudian ini kan kalau sampai panas banget, diletakkan di mana? Kita mau transfer energi dari mata. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga dari mata ini aku bisa melihat segala hal dengan baik. Bila ada hal yang tidak sesuai dan tidak berkenan bagi penglihatanku, semoga aku bisa mengikhlaskannya. Maka dengan mata ini lihat ada kiri kanan apa, oh ini tanda ini. Jadi kepekaan nurani dan feeling itu harus dipakai. Sense kita harus diolah ya. Listen your inner voice and follow your inner heart. Kalau hati kita bilang jangan deh, belok kanan, nggak apa-apa, kiri, ini main yang ngomong, hatinya beda. Jadi ketika kejadian kan bener tuh aku mau udah mikir kayak gitu misalnya seperti itu. Pertarungan antar diri sendiri. Nah, itu dia. Jadi mengasah kepekaan nurani dengan spiritualitas. Banyak orang religius tapi kurang spiritualis itu juga banyak. Dia semua aturan keagamaan dia jalankan, paham betul gitu ya. Tapi sama manusia tidak penuh kasih sayang. Kan juga jelas berbagi, ya itu dia. Maka belum menanas juga. Tambah satu lagi hablul alami. Bahwa sekarang ini orang harus juga tadi kalau sudah pendengaran, kemudian penciuman, penglihatan kita melihat segalanya, terus baca buku, kemudian yang hablul alami ini untuk seluruh indera kita ini kita perlu relax dan rilis di luar. Maka kenapa kita sekarang ini karena kondisi pandemi dipaksa kita ini untuk banyak outdoor activity. Ayo Dede, berjemur. Itu kan berarti kita nyambung sama alam semesta. Kita harus dekat sama matahari dulu, takut gosong-gosong. Sekarang orang semua cari Dede, ya kan? Gitu ya. Nah, di sosmed, di Instagram nggak peduli gosong. Yang penting kita Dede. Semua udah mulai pikirannya gitu. Kemudian rumah makan, dekor bagus-bagus. Orang milih ada yang di luar nggak? Semuanya cari outdoor space. It means bahwa selama ini mungkin manusia lupa bahwa yang disebut makhluk hidup itu tidak hanya manusia dan hewan, tapi ada tumbuh-tumbuhan, ada alam semesta yang harus kita bicara. Hai matahari, hai angin, hai bulan, hai bintang, tanaman, semua diajak bicara. Bahkan konon orang bilang kalau kita nanam tanaman sering diajak ngomong sama yang satunya nggak pernah diajak ngomong, yang pertumbuhannya beda. Beda, berarti dia kan alive kan gitu. Jadi perlu juga yang disebut dengan yang berikutnya tadi adalah hablul alami untuk kita lebih dekat dengan alam. Listen the nature, mendengarkan suara alam. Makanya kalau saya tuh wajib di rumah itu harus ada kayak sedikit lah air mancur, kolam, ada gemericik air, karena itu pengimbang. Ya, Bu. Pengimbang kalau orang Chinese bilang yin dan yang gitu loh, atau apalah masing-masing dengan beliefnya sendiri-sendiri ya. Tapi itu pengimbang lah. Jadi untuk lebih soft gitu ya. Terus kemudian ada burung-burung, punya binatang peliharaan, itu juga penting. Jadi alami itu bahwa kita harus dekat dengan semua makhluk ciptaannya, termasuk tadi punya peliharaan. Itu kalau orang yang hobi kan jadi seneng. Nah sekarang misalnya misalnya kura-kura, atau kalau saya sih punya ya kura-kura, ada kucing kesenangan anak saya nggak suka, tapi saya mencoba berdamai dengan this is my my kids favorit, dia punya hobi suka, ya sudahlah, saya harus berdamai. Suami saya senang burung gitu ya, jadi beliau punya, saya lama-lama saya dengerin senang karena suami saya ini Gusti Dipo itu punya kebiasaan setiap pagi itu memberi makan burung liar. Nah akhirnya lama-lama dia datang sendiri. Bayangkan Mbak, itu sebuah komunikasi kita yang alami dengan alam tanpa siapa yang nyuruh burung itu datang. Siapa yang nyuruh, yang connect. Ini kan kekuasaan Allah yang luar biasa. Nah, hal semacam itu menjadi perhatian kita. Harus lebih bahwa pada akhirnya adalah bagaimana menemukan orang bahagia itu kita harus penuh rasa syukur. Maka fabi ayyi alahi rabbikuma tukadiban, kan nikmat Allah mana lagi yang kau dustakan. Betul, kita cuman beli sedikit aja ya yang murah gitu, kita sebar gitu, langsung burung-burung itu berdatangan. Mereka kan seneng diarohke. Otomatis kalau kita ngarohke alam, kita ngarohke makhluk ciptaan yang ada di sekitar, insya Allah energinya itu akan balik ke kita. Maka rezeki itu akan lumintu. Bahagia itu bukan kalau sudah seperti itu. Bahagia itu ternyata ketika kita bisa lihat
makhluk yang lain berbahagia. Ketika kita bisa lihat, oh ternyata Ya Allah, aku punya gitu roti 5 misalnya ya, terus kemudian ada orang datang, terus udah deh aku sharing kasih gitu ya, gitu kita kan. sharing gitu kan, kita kasih ke mereka. Terus mereka happy. Ternyata itu adalah makanan pertamanya hari itu. Wah. Bisa jadi juga si burung-burung ini dia cari kemana-mana nggak ada makanan. Sampai yang lucu juga di rumah saya itu di ruang depan ada jendela gitu Mbak ya. Itu ada lampu kuno gitu, lampu antik. Itu di atasnya itu tiba-tiba muncul itu loh Mbak, jerami-jerami burung. Iya. Tiba-tiba jadi Sarang sarang. burung Saya juga gitu. bingung. Terus kata suami saya, jembok jembok buah kuwi ben wae. Memang secara ini kok estetikanya nggak pas ya, tapi kenapa dia sampai suka banget, jadi seneng sekali ngendon di situ, otomatis berarti dia nyaman. Kembali lagi, Membangun don't build a sarang. house, tapi build a home, sehingga orang kalau masuk di rumah itu, kok rasanya homey ya, enak ya, tapi ada orang masuk ke rumah seseorang, kok koyorannya wonge ya, kayak suwong gitu loh rasanya. Itu berarti orang yang ada di dalam rumah itu tidak bisa atau kurang tepat untuk menghidupkan inner energinya, happiness. Itu come out from ourselves. Jadi sama dengan peace. Peace start with me. Iya. Dengan saya, berangkat dengan saya. Jadi kadang-kadang kita harus acting like a child ya, kayak anak kecil gitu ya. Kemudian berpikir kayak anak kecil yang dia nggak punya pikiran. Ya pokoknya dia happy aja lah, seneng kan. Kalau lihat anak kecil kita bagi permen Nggak ada itu. beban gitu Iya, kan ya, di Bu. Udah lingkungan kayak, saya tinggal dengan banyak Magersari, ada anak kecil-kecil. Kok ada sekolah ini? Nggih, niki anu nanging sekedap apa online. Cuman lho nek pangkanan saya kemarin bagi-bagi kue gitu ya. Wah, seneng banget. Mungkin kita udah bosen dengan yang kita makan. Tapi kita kasih orang dia baru pertama kali makan tiramisu misalnya. Itu sesuatu yang wah kayak gitu. Makanya kalau bisa di tools yang lain lagi untuk menemukan ruang bahagia, kita harus ada jejak yang kita tinggalkan. Yaitu misalnya gini, ya, Bu? jejak kebaikan ya. Kalau saya misalnya, kalau kita bisa nulis, yang suka-suka nulis, itu kan juga termasuk passion hobi ya, nulis ya. Kalau tidak, ada yang disebut dengan blessing box. Jadi ambil box kotak sepatu, bekas kotak sepatu dibungkus pakai bungkus kado yang bagus, atau kalau mau beli kan sekarang banyak tuh bungkus yang box yang udah bagus-bagus ya Mbak ya. Nah, beli kertas berwarna, tiap hari tulis blessing apa yang kamu terima, keberkahan apa, kebahagiaan apa, atau miracle apa yang kamu terima setiap hari. Tulis aja di situ, tanggal hari ini misalnya ya, tanggal sekian, bulan sekian saya menerima ini, udah masukin di situ, masukin di situ. Nanti setiap bulan kita buka. Kita review lagi. Wah, ternyata Masya Allah, ya Allah, ternyata banyak banget ya. Ya kadang-kadang misalnya saya lagi bayangin bakso, kok tiba-tiba ada orang ngirim bakso ya, misalnya gitu loh. Pas hujan-hujan, aduh ini enak banget ya, tiba-tiba ada orang kirim bakso. Terus kemudian kita lagi baru mikir sesuatu apa, kok tiba-tiba ada orang kirim bantuan. Nah itu Mbak, kalau kita benar-benar mengasah kepekaan seperti itu, insya Allah lah, namanya bahagia itu kan relatif ya. Buat saya bahagia belum tentu buat orang lain bahagia. Kita melihat keluarga sederhana ya, dia makan di warung lesehan, satu keluarga bapak ibu dan 2 anak, mereka makan nasi bebek misalnya, aduh seneng banget ya, bahagia, tentrem banget. Sementara kita lihat yang makan di restoran besar, semua pegang handphone, ada di satu meja, makanannya mewah, tapi nggak ada ngobrol seru-seruan, nggak ada ini karena semua sibuk dengan, lah terus kita bisa bilang kayak kotak kongguan tuh loh, black itu, ini bapaknya mana sih kalau nggak ada misalnya. Jadi relatif, tapi buat orang itu gitu aja udah bahagia gitu. Maka sekali lagi menurut saya, marilah kita sikapi kondisi seperti ini dengan ya mengatur diri kita sendiri. Kita mulai healing. Jadi kita share lah our happiness sama orang lain. Nah kalau misalnya kita nggak bisa rubah, ya itu tadi saya bilang, ya sudah rubah cara berpikir kita. Oh mungkin orang itu sedang ada masalah, oh mungkin orang itu sedang begini, orang itu sedang. Tapi cuo apa selalu gelo milih menungso loh Mbak. Bukan berarti kita nggak boleh cuo, kecewa, nggak boleh gelo, nggak boleh apa. Kadang-kadang apes ya. Ya kan kita kadang-kadang sial ya, lali kacamata udah di sini, cari mana kacamataku gitu misalnya kan. Atau enggak tadi aku taruh di situ, padahal kita lupa sendiri. Jadi cuo apa selalu gelo milih menungso. Nek panjenengan pun boten nate cuo apa selalu gelo nyon saya panjenengan sanes menungso. Jadi kita itu tempatnya lupa dan hilaf. Lupa, hilaf, lali, termasuk apa kecewa. Jadi kalau dicubit, dipukul parah ya boleh. Bukan berarti kalau
menurut saya ya bukan berarti kita tuh menciptakan ruang bahagia terus kita nggak pernah sedih, nggak pernah nangis, nggak pernah kecewa, ya malah nggak punya perasaan. Kita harus punya kepekaan. Cuman sejauh mana kita mengarrange ini kan lebih ke stress management ya, kepada self healing sendiri lah. Kita harus tahu, you have to know everything about yourself. Nggak sekedar nama saya ini, profil saya ini, tapi kalau kamu kecewa, apa yang kamu lakukan? Merilis kekecewaanmu itu. Kalau kamu lagi marah, apa sih yang buat kamu bisa balik normal kembali? Kalau kamu sedih, apa yang bisa? Itu kita harus tahu banget. How to-nya itu. Iya, how to-nya misalnya kita kayak anak saya 4 ya. Macam-macam beda-beda gitu, beda-beda kan. kan. Dilahirkan dari rahim yang sama ya, Bu. Yang satu misalnya love language-nya adalah pemberian. Jadi kita harus hafal love language-nya Bahasa apa. cintanya dia apa. Oke. Ada yang harus diberi sesuatu, ini loh ibu bawain ini, atau ibu apalah sekedar sederhana gitu ya, kaos kaki misalnya, atau buku. Dia udah seneng banget, tapi ada yang love language-nya, bahasa cintanya bukan pemberian. Jadi dikasih yang bagus-bagus udah ditaruh di meja gitu aja, sampai kita bilang, kok gak dia apa-apain sih punya aku ini. Dia cuma seneng dengan bahasa, aduh ibu sayang banget loh, I love you misalnya, aku cinta. Ada yang seperti itu, ada yang misalnya dengan sentuhan, body touch, dipeluk, kemudian tanpa harus berkata-kata ya. Itu ada yang nggak usah kasih barang, nggak usah ngomong apa-apa, pokoknya dipeluk itu udah, itu love language. Jadi kita harus hafal sebagai seorang ibu, sebagai istri, sebagai perempuan, sebagai bagian dari komunitas masyarakat yang besar, kita harus hafal bahasa cinta dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu juga menimbulkan kebahagiaan tersendiri. Karena ketika kita bisa seperti itu kan, barang siapa memudahkan urusan orang lain, insya Allah Allah akan memudahkan segala urusannya. Makanya salah satu dari kegiatan organisasi pengabdian saya senang bisa belusuan, bisa saya kemarin memimpin sebuah organisasi pengabdian masyarakat yang besar di dunia itu untuk di Indonesia, memimpin Indonesia. Jadi saya Sabang sampai Merauke saya keliling, ketemu dengan anak-anak, ketemu dengan banyak orang yang menurut kita tuh, wah ini harus dikasih begitu. Ternyata enggak. Ternyata mereka diberikan kesempatan. Saya baru-baru ini juga pergi ke beberapa pondok pesantren, pergi ke beberapa lapas perempuan. Mereka tuh senang banget, ibu nanti datang lagi ya. Cuma begitu saja. Sampai kadang-kadang kita berpikir, saya bawa apa sih? Saya nggak ngasih sesuatu yang berharga gitu. Ya sesuatu yang berharga. Kok dia senang banget berkesan. Ternyata love language atau bahasa cinta itu sangat penting, apalagi di zaman yang seperti ini. Bahkan saya selalu bilang, tidak hanya kamu kok yang mengalami. Saya rasa yakin 100% semua orang dari lini yang paling atas sampai yang paling bawah, yang paling kaya sampai yang paling biasa itu mengalami hal yang sama. Ini kayak orang digoncang, kayak naik roller coaster lah semua. Tinggal ketika roller coaster itu berhenti, kita gimana reaksi badan kita. Ya sama kayak kita divaksin kan, ada yang enggak tuh aku biasa tuh enggak ada reaksi, ada yang aku tepar 2 hari, aku demam, aku ini, ada yang biasa aja. Sekarang COVID juga ada yang aku nggak bergejala, biasa aja, ada yang sampai dikasih obat yang sama dalam satu rumah, bapak ibu anak yang satu biasa-biasa 4 hari selesai, ada yang 1 hari selesai, ada yang sampai seminggu. Itu jadi beda, reaksi badan kita ini sama dengan reaksi hati kita. Gimana sih kita menyikapi sebuah persoalan. Jadi ubahlah, if you have any problem, jangan fokus to your problem. If you focus to your problem, you will get another problem. But if you focus to your solution, you will get another possibility. Then you can open opportunity. Kalau kita fokus sama problem, dapat masalah lagi. Harus fokus cari solusi lah. Ya udah mau gimana lagi. Ada yang bilang lah, Bu, ibu enak lah, kalau saya begini kan sulit. Ini ekonomi ya rata-rata ya. Kan selalu begitu. Gitu kan, makanya ada sebuah istilah yang namanya BEJ. Don't blame, don't excuse, don't justify. Jangan selalu menyalahkan kemudian mencari alasan dan mencari pembenaran. Nggak bisa kita bilang, ya ibu sih begini loh. Kamu kan nggak tahu apa yang juga saya alami. Bukan saya kamuflase atau berpura-pura bahagia, bukan, karena saya sudah selesai berdamai dengan diri saya. Sehingga ya udah, ini yang harus saya alami. Sementara mari silahkan jangan maksudnya setiap orang tuh pasti Allah memberikan banyak kesempatan kok, Mbak. Kan kita bisa lihat banyak cara ya.
yang bisa kita lakukan. Ibu-ibu yang tadinya nggak pernah kepikiran buat catering, cuman suka masak-masak sama anak-anaknya, sekarang udah punya bisnis semua. Betul, iya. Jadi pandemi ini merubah paradigma berpikir orang, bersikap, berperilaku. Tapi mari kita benar-benar jadi insan hamba Allah yang bersyukur, yang lebih peka lah sama lingkungan. Jadi kalau orang Jawa bilang ini semuanya kayaknya ya menurut saya dari sisi spiritual, semua yang dikatakan pendahulu leluhur kita yang masalah itu semua terbukti sekarang. Kalau orang Jawa kan selalu bilang olat-polat, jadi nggak usah ngomong nek eyang apa bapak wes melirik apa udah wajahnya berubah, gue mesti wes ora seneng kan yang berubah kan, ya kan. Gitu. Jadi sebenarnya ini sekarang semuanya sudah terbukti lah. Apapun yang kita alami sekarang itu mau pembuktian apa lagi sih? Nah kalau sekarang sudah seperti ini, keadaan sudah seperti ini dan semua masyarakat dunia mengalaminya, ya kita yang lebih eling dan waspodo. Jadi apa namanya ya? Kalau banyak lah ya falsafah Jawa misalnya ya, bahwa apa namanya setiap dari kita itu harus selalu ingat dan waspada. Jadi ikhtiar iku yakti, pramihing reh rahayu, sinambi budidaya kanti eling lan waspodo. Jadi kita berikhtiar. Betul. Tapi kalau kita lah kok ya kayak gini ya wes terus saya nggak bisa lah. Ibarat orang kan ya ikhtiar orang dapur harus ngepul. Betul. Kita ya harus nyandang yang baik. Ya buka-buka lemari, cari. Makanya saya selalu bilang bagaimana datangnya rezeki dan keberkahan kalau kau sering berbagi. Lah saya nggak punya uang buat berbagi, nggak punya space maksudnya untuk yang dibagi. Ya buka lemari rumahmu itu loh. Kan pasti ada sepatumu aja mungkin 20 lebih ya, ketika kau mau beli satu keluarkan satu, bahkan kalau perlu dua. Jadi kalau kita beli barang baru, baju baru satu, ya harus ada yang kamu ikhlaskan untuk orang lain. Jadi energi itu ternyata setelah saya mengalami sendiri, saya coba sendiri, ternyata itu bekerja gitu loh, bener gitu. Jadi energi berbagi, saya keliling kemana-mana dengan organisasi saya, ajak banyak anak. Saya tidak selalu memberikan uang yang banyak. Ada orang bisa ngasih uang banyak Mbak, tapi nggak bisa punya ide, tenaganya pun nggak pernah bisa buat keluar, buat jalan. Tapi ada orang yang tidak bisa memberi uang banyak, tapi dia mau pasang badan untuk, oke deh saya yang ngerjain. Gitu, gerak, iya. Jadi ketika ada signing seperti itu, maka selalu katakan apa yang bisa saya bantu, apa yang saya, iya. Jadi kalau seandainya setiap hari ada panggilan kebaikan, lakukan dan iyakan. Jadi misalnya Mbak Intan datang kepada atau didatangin orang, Mbak boleh nggak atau bisa nggak bantu saya? Oke, insya Allah bisa saya bantu. Jangan mikir dulu jadi apa, dapat apa, atau nggak misalnya dapat apa sih gitu. Kira-kira benefitnya apa? Jangan berpikir cost and benefit, tapi bahwa investasi itu penting ya. Investasi sekarang bahwa your result for tomorrow start by today. Dari investasi kita. Oh dulu kita sering bantu orang, tiba-tiba di rumah ikut kiriman banyak. Sekarang kan gotong royong terjadi loh Mbak. Iya. Satu saja orang dia share di Instagramnya, kalau dia positif COVID, coba dalam waktu singkat kiriman semua orang itu kan menggerakkan secara tidak sadar. Banyak kebaikan sebenarnya. Hikmah dari peristiwa ini mengembalikan energi dan jati diri manusia sesungguhnya. Gotong royong, ada kan banyak di kampung-kampung atau di perumahan tuh nggak tahu dari siapa di cerentel-cerentel gitu, silakan ambil gitu ya. Terus kemudian anak saya yang nomor 3 itu dia punya konsep juga free library yang ada di balai kota sekarang, yang kotak lemari buku orange itu free library dia buat dengan teman-teman sekolahnya, dengan kami di Rotary Club, dengan Rotaract juga, itu juga free library. Jadi apa namanya, jupuk sak cukupe, cukup sak cukupe, menehi sak ikhlase. Jadi intinya siapapun boleh ambil buku, tapi kita juga ikhlas kasih buku. Ya hampir setiap hari anak saya suka lihat namanya Omah Nawolo. Jadi begitu di sana, kok bukunya kosong ya gitu, kosong, ya udahlah anggap saja. Anak saya malah bisa bilang ya udah Bu, berarti banyak orang baca, butuh buku. Iya, betul. Tapi kalau kita pikiran negatif, kok kosong terus, nggak ada yang ngasih sih, nggak ada yang nyumbang. Jadi gitu, monggo lah sekaligus di sini saya share kalau ada buku-buku di rumah, bolehlah berbagi, di sana ditaruh. Siapa tahu bukan tidak mungkin suatu saat nanti orang sudah terbiasa dengan berbagi yang tadi makanan sayur-sayur digantung-gantung, silakan mau ngambil. Pokoknya intinya kita akan merasa
punya, kita akan merasa lebih dan merasa sangat bersyukur ketika kita bisa memberi sama orang lain, bahwa kita tuh bukan orang yang emptiness, yang nggak punya apa-apa. Nyatanya kamu nggak bisa kasih uang, kamu bisa kok ngasih bukumu, atau misalnya kamu bisa kasih bajumu yang sudah nggak cukup, yang kamu nggak pakai, dicuci bersih, dikasih plastik, dibagiin sama orang lain, tuh masih sangat inilah. Makanya nih ada satu buku yang bagus. Ini salah satu tools ya Bu ya. Ya, The Jewel of Happiness ya. Ini jadi kayak permata kehidupan ini, panduan untuk inspirasi bagaimana kita untuk bisa membangkitkan hidup. Jadi di tas saya setiap hari itu pasti ada buku yang saya bawa ganti-ganti. Kalau passion saya bulan ini lagi buku apa ya, buku ini saya bawa. Nanti ada lagi, sekarang kan ada Ikigai, ada buku apa-apa yang konsep Jepang, terus kemudian ada lagi buku-buku baru yang Simple Life, yang kayak gitu-gitulah. Seneng. Jadi ternyata itu luar biasa, dan saya menghimbau ibu-ibu atau perempuan-perempuan muda, anak-anak muda yang nantinya akan melahirkan generasi itu ternyata luar biasa. Ketika hamil itu kita sering-sering baca buku. Bahkan kita belum hamil pun, misalnya menikah begitu ya, terus akan rencana punya keturunan, taruh buku-buku di kamar, itu nanti anak-anaknya dengan sendirinya otomatis mereka akan suka gitu. Saya membuktikan sendiri. Kadang-kadang kan masalahnya anak-anak pada nggak suka buku, apalagi dengan adanya gadget sekarang. Iya betul. Nah itu harus flashback nih, berarti orang tuanya nggak pernah ngajak ke toko buku mungkin, atau tidak membiasakan sejak dini. Jadi sejak dalam kandungan ternyata itu sangat luar biasa. Jadi bagaimana menciptakan kebahagiaan berangkat dari diri kita sendiri, dan tidak ada orang yang tidak punya masalah ya. Saya hidup di lingkungan keraton yang tata cara adat dan segala macamnya itu sangat di luar bayangan saya ya. Jadi bayangan-bayangan keindahan dongeng-dongeng kerajaan zaman dulu itu ternyata ketika masuk betul itu kok berbeda ya gitu ya. Jadi ya harus dinikmati, harus dijalani. Life is a choice, hidup adalah pilihan. Ketika sudah memilih untuk di situ, Solo kan dulu belum sebesar ini kan, Mbak. Masih, saya tinggal di sini tahun 2000 kan, Solo masih kota kecil yang jauh dari kemajuan seperti sekarang. Sementara saya dulu SMA di Jakarta, kemudian saya kuliah di Surabaya, di kota-kota besar. Saya punya usaha, saya punya kegiatan yang ya layaknya orang anak muda hidup di kota besar, harus kembali ke Solo. Tinggal di kota kecil ya. Nah, karena tapi itu pilihan hidup saya jalani. Dan ketika saya memiliki keluarga yang cukup besar, karena punya saudara ipar yang 34 orang gitu ya, yang luar biasa, dengan segala pernak-perniknya, dengan segala hal yang ya beda pendapat, kemudian hal-hal yang mungkin berselisih paham. Tapi saya pikir ya itulah hidup, dan ketika saya sudah memilih, maka semua dari kita harus betul-betul konsekuen dengan pilihan. Kalau diberi kesempatan untuk memilih, ya kalau bisa memilih yang baik ya pilih yang baik. Ketika nggak ada yang bisa dipilih, dalam arti kita sudah kondisi yang tidak terpilih, saya nggak bisa memilih, nggak bisa pilih kan, nggak ada pilihan gitu. Tapi sebenarnya pilihan tuh menurut saya selalu ada. Nggak ada orang bilang aku nggak ada pilihan gitu. Makanya use your inner heart dan listen your inner voice. Ketika inner voice mengatakan jangan ambil itu, jangan ke sana. Ketika kita memaksakan karena kita menganggap tidak ada pilihan, it means ya wes lah gitu ya. Akhirnya kita kejerumus ke sana juga. Jadi kita harus benar-benar tahu apa yang kita pilih, apa yang kita mau, bagaimana kita merilis diri kita sendiri, bagaimana kita mengatasi, karena nggak bisa orang lain. Meskipun tadi motivation based on reward, punishment, dan attitude. Tapi kalau kita bisa sampai di attitude ya, apalagi perempuan ya. Perempuan itu kan sekarang itu saya bisa merasakan betapa luar biasanya seorang ibu dan seorang perempuan. Energi terbesar ada di sana. Maka kalau dulu kau mengatakan surga ada di bawah telapak kaki ibumu, sekarang ketika wahai perempuan yang sudah menjadi ibu, surga itu ada di bawah telapak kakimu. Ke arah mana surga itu akan kau bawa untuk keluargamu. Kan nggak bisa diam terus. Anak-anak nggak makan kondisi gini lah, gimana? Lawang mama ya sekarang nggak ada pekerjaan, terus papa ya begini misalnya. Terus ini kan hidup kan nggak bisa, harus obah. Makanya rajone raup para mama gitu ya. Ya piye carane gitu, dah piye carane. Dan perempuan Indonesia terkenal dengan perempuan yang tangguh, perempuan
Makanya tagline-nya kan kalau perempuan Indonesia tangguh itu Indonesia akan hebat, perempuan tangguh Indonesia hebat karena kenapa? Kalau dia tuh tangguh, jadi tough gitu loh. Orang-orang zaman dulu, yang zaman dulu kan sampai satu telur katanya kan dibagi 10, dipotong-potong, kadang-kadang dia nggak makan, udah makan ibu, sampon, padahal ibunya belum makan, yang penting anaknya makan dulu kan banyak bohongnya sebenarnya kan. Dia ngasih dulu, terus nggak pernah nggak tahu gimana caranya ubet gitu loh. Nah ini saatnya kita belajar jadi perempuan-perempuan yang harus bisa cari solusi. Piye carane kan kalau huruf A ada sampai huruf Z, nggak bisa A ya B, nggak bisa B ya C, gimana caranya lah. Jadi supaya survive, anak-anak tetap berpendidikan, jangan biarkan anak-anak dengan online begini kita nggak kontrol mereka. Terus kita nggak tahu, ternyata tiba-tiba ditanya apa-apa nggak ngerti. Nanti tinggal ada konseling ya dari peserta-peserta healing saya, misalnya tiba-tiba anaknya dipanggil ada sekolah karena nggak ngerjain gitu ya. Kasus, nggak ngerjain tugas, nggak ngerjain apa, karena dipikir udah diberikan laptop, dikasih gadget, dia udah online, dia pikir udah gitu selesai. Ternyata gitu, anak-anak tidak cukup butuh itu lah. Kembali ke love language, dia cuma ditanya gimana, udah ini apa pelajaran hari ini. Apalagi kita sekarang banyak di rumah kan, sama-sama kerja di rumah. Meskipun sekarang mungkin sudah mulai ada yang masuk kantor, ada yang anak-anak saya sekolah, kuliah sudah masuk, balik lagi ke rumah. Itu kan kondisi fluktuatif up and down kan, sampai kadang-kadang kita harus cari aduh apa ya ini yang biar seneng happy gitu. Ya udah kadang-kadang traveling virtual kita, yuk nonton ini yuk, pengen lihat Paris, pengen lihat Danau Toba, Bali, pengen Bali ya, pokoknya sesuatu yang buat happy lah gitu loh, apa gitu. Misalnya ada anak saya satu tuh yang love language-nya makanan, jadi kalau diajak makan itu apa gitu nanti langsung seneng gitu, happy ya begitu, atau apalah sesuatu yang intinya bahwa menurut saya ruang bahagia itu harus kita ciptakan. Sekarang nggak bisa nemu dengan sendirinya, kita harus ciptakan. Dan seperti moto hidup saya, hidup dalam kehidupan. Jadi jangan biarkan hidupmu ini hanya nafasmu yang berhembus dan jantungmu yang berdetak, tapi hidupkan kehidupanmu. Jangan cuma pagi bangun terus pegang dada, wah si ambekan nih, masih bernafas saya, alhamdulillah masih bisa hidup, gitu tapi nggak ngapa-ngapain gitu, terus tidak melakukan apapun sehingga malam hari tiba nggak bisa matur sama Allah, ya Allah terima kasih hari ini saya bermanfaat buat orang lain. Kan kita harus ada laporan setiap hari, kita ngapain sih hari ini. Jangan sampai satu hari terus kita iya aku ngapain ya, bangun tidur mandi cuma gini aja, nggak ada aktivitas yang berarti, nggak ada sesuatu yang bermanfaat. Udah jadi perempuan udah nggak masak, nggak nyuci, nggak ngepel, nggak bersih ibaratnya ya, tapi nggak ada sesuatu, itu kan juga sesuatu yang useless ya. Bukankah sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain? Jadi kalau kita bisa create misalnya suasana rumah, dekor lah rumah yang menarik, tadinya kursinya di sini, besok sebulan lagi dipindah ke sana, tadi yang bantal ya misalnya gitu, tadi sarung bantalnya warna krem, besok gantilah warna apa, itu aja udah beda. Tatanan apa, karo lukisan, gambar apa, itu jadi membuat kita tuh happy, seneng. Jadi ketika masuk rumah tuh seneng ya, rumahnya enak gitu, rapi, terus ada gairah gitu, spray ini diganti lain. Jadi ya harus create sendiri. Dan hal-hal yang simple bisa gitu ya Bu, dan kita bisa menciptakan itu gitu. Jangan pernah menunggu gitu ya. Maksudnya cuma tidak berbuat sesuatu tapi tiba-tiba saja bahagia itu muncul dari mana gitu. Memang harus diciptakan. Harus kita sendiri yang meng-create sendiri, kita yang harus menciptakan sendiri. Dan saya rasa tadi seperti Mbak Intan membuka bahwa bahagia itu adalah hak semua orang, hak saya, hak Anda, dan hak kita semua untuk bisa bahagia. Dan hampa rasanya hidup ini kalau tidak pernah merasakan kebahagiaan. Karena happiness itu relatif ya. Yang saya ceritain tadi, misalnya orang makan dengan satu nasi bungkus yang dia seharian belum makan, dia itu happy banget. Dia ketemu sosok idolanya, dia nggak pernah kebayang tiba-tiba ada di depan dia. Misalnya ketemu Pak Jokowi gitu ya, misalnya orang udah seneng banget, langsung itu happy, langsung kayaknya adrenalinnya meningkat. Itu udah dia buat bahagia. Dia misalnya anak kecil yang dia kayak dikasih permen itu seneng banget, padahal ibunya bisa beliin permen, tapi ketika itu dapat sebagai gift, dia happy banget. Ya banyak lah yang banyak hal yang mari kita eksplor bersama-sama. Dan jangan lupa
blessing box ya dicatat Blessing box, karena ya. itu Oke, itu nanti saya akan melakukan itu Bu, blessing Nah, box. Kemudian tadi yang strategi membuka book terapi ya, buka book buku terapi itu. saya belum pernah melakukan itu, tapi saya biasanya kalau ada permasalahan gitu pasti nyari referensi mana ya ayat berapa ya tentang Iya, ini ya iya, kayak iya. gitu. Tapi saya belum pernah mencoba kita langsung gitu ya, ya itu terapi kalau nanti. kasusnya berat atau ada sesuatu yang mengganggu yang sangat mengganggu pikiran banget yang betul-betul butuh penanganan serius, silakan kitab sucinya dibuka. Itu benar-benar banyak yang mengalami dan banyak yang sudah membuktikan, tapi harus siap dengan jawaban. Ibarat orang nanya, bagus apa enggak ya? Mbak, aku bagus enggak pakai gini? Kalau Mbak jawab enggak, aku pasti marah. Loh, iya tahu ini udah bagus banget loh. Makanya jangan tanya kalau nggak siap dengan jawabannya. Sama kepada Allah, kalau kita udah siap tanya, apalagi tanya kepada yang punya urip. Kalau kita tanya, ya Allah ini jodoh saya apa bukan gitu gimana? Nggak bisa nolak. Makanya kalau kita bertanya harus siap dengan jawabannya. Jawaban yang diberikan Allah. Kalau kadang-kala kita tidak merasa itu hal yang baik buat kita, tapi ternyata itu adalah hal yang pas gitu ya Bu. Iya betul. Kan sekarang ini saatnya kita kembali betul-betul menjadi insan hamba Allah yang betul-betul religius spiritualis, tidak sekedar memohon apa yang kita butuhkan, tapi memohon Allah untuk membimbing kita menemukan apa yang sesuai yang bukan kita pengen gitu ya, tapi kita pengen tapi nggak butuh. Ya sesuai apa yang menjadi need kita, yang menurut Allah ini cocok buat kamu gitu. Bukan mungkin yang kita inginkan tapi kita butuhkan. Yang butuhkan, iya gitu betul. Kan, Bu. Ya, luar biasa sekali ini kita kayaknya ngobrol sudah sekian hampir 1 jam kayaknya ya. Kita ngobrol nggak terasa nih Bu, dan semua yang ada sepanjang waktu ini adalah penuh dengan inspirasi sampai saya bingung nih mau menyimpulkan mana, karena semuanya sangat meaningful banget gitu dan perlu untuk kita akuin. Kalau memang teman-teman belum pernah, tadi ada banyak tips gitu ya, menemukan passion, kemudian menemukan tools yang bisa membuat kita bahagia gitu, kemudian yang pasti kita harus ikhlas dan bersyukur ya Bu, dengan apapun yang Allah berikan kepada kita, itu nantinya akan memunculkan ruang bahagia dalam diri kita. Yang pasti hidup ini adalah pilihan, jangan pernah merasa tidak punya pilihan. Nah gitu itu penting tuh. Itu penting karena gitu pilihan kan. selalu ada. Pilihan itu kan sampai pada kalimat bahwa seperti apa kau ingin dikenal dan seperti apa kau ingin dikenang, everything is depend on you. Oke, kita yang bisa create sendiri. Gitu ya. Jadi temukan pada diri kita gitu ya. Mungkin terakhir nih Bu, closing statement nih Bu, nanti yang bisa dikenang oleh pemirsa ini nanti untuk terkait dengan ruang bahagia ini apa Bu? Iya. Kembali lagi yang saya katakan tadi, sudah beberapa kali saya sampaikan, jangan biarkan hidupmu ini hanya nafasmu yang berhembus dan jantungmu yang berdetak, tapi hidupkan kehidupanmu. Dalam satu kalimat singkat ini mengandung makna bahwa hidupkan kehidupanmu, it means alive. Kita harus benar-benar hidup. Ada sesuatu manfaat yang kita lakukan setiap hari, ada gairah yang kita ciptakan, ada bahagia yang kita ciptakan dan kita wujudkan dan kita sharing sama orang lain. Luar biasa. Ketika kau bisa melihat orang lain bahagia dan membuat orang lain bahagia, disitulah kebahagiaan sejati berasal. Luar biasa. Terima kasih sekali Bu Febri, obrolannya ini, sharingnya, cerita kita luar biasa. Nanti kalau bukunya udah, ini kan sedang proses diterjemahkan ya. Nanti kalau sudah terjemahnya jadi, sudah launching, boleh Bu, nanti kita ngobrol lagi kita Bu. ngobrol lagi dan mungkin nanti bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Iya. Dan yang pasti luar biasa sekali perbincangan kita di hari ini. Nanti akan ada lagi episode-episode yang lain di Ruang Bahagia bersama saya Indra Nurlaili. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.